Selamat pagi Bapak Ibu, peserta PPDB yang akan melakukan PPDB pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir PPDB 2021. Nah, nanti Bapak Ibu siapkan berkas-berkas anak-anaknya, yaitu yang pertama kakak anak beserta akte kelahiran anak, dan jika ada ijazah TK anak. Itu sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan bagaimana cara mengerjakan formulir PPDB 2021. Nah, yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Di sini sudah ada keterangan tentang data pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi yang pertama itu nama lengkap ya. Nah, nama lengkap si anak saya contohkan, namanya Agus Mahardika. Nah, seperti itu. Untuk mengisinya itu ada kolom ya. Nah, kolomnya itu ingat satu huruf satu kolom. Dan untuk spasi kosongkan satu kolom. Contoh, gunakan tulisan kapital ya, atau huruf kapital. Agus Mahardika. Ingat, untuk nama lengkap ini harus sesuai dengan akte kelahirannya. Jika spasi, isi spasi. Jika nyambung tulisannya, tolong jangan diisi spasi seperti itu. Biar nanti data di Dapodik atau nanti ijazah terakhir anak tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya, Agus Mahardika. Untuk jenis kelamin nanti Bapak bisa mau jenis kelamin laki-laki atau perempuan, bisa Bapak nomor 2 nih ya, bisa dicentang. Selanjutnya NISN atau nisan anak. Biasanya itu biasanya nomor induk siswa nasional itu ada 10 digit ya. Nah, nanti di raport TK atau tidak memiliki, tidak masalah, nanti di SD akan diajukan NISN-nya seperti itu ya. Di sini ada 10 kotak ya, 10 kolom. Nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan NISN anaknya. Kemudian NIK atau nomor KITAS nomor 4 ya. Nah, di sini Bapak Ibu tolong isi nomor NIK anak saja ya. Nah, NIK anak berapa? Contohnya 5, 10, 10, 10. Ingat, satu angka satu kolom ya, seperti itu. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian tempat lahir juga, lihat di akte kelahiran Bapak Ibu, akte kelahiran anak Bapak, tempat lahirnya di mana. Contohnya kalau di Cemerana ataupun apa, ingat satu huruf satu kotak ya. Contohnya kemudian tanggal lahir.
Yang pertama itu tanggal, kemudian yang kolom kedua bulan, kolom ketiga tahun. Nah, tahun ini 2 digit di belakang saja tulis. Contoh tanggal 8 ya, 08. Kemudian bulan 3 tulis 03. Kemudian tahunnya tahun 2003 atau 2011. Bapak bisa tulis, kalau 2003 tulis 03, kalau 2011 tulis 11 saja. Nah, untuk nomor registrasi akte kelahiran itu ada di bagian di atas nama ya biasanya. Nanti ibu bapak tinggal mengisi ini ya, nanti bisa diisi sesuai dengan nomor registrasi akte kelahiran. Kalau jika tidak isi di dalam akte tidak masalah juga. Ya, kemudian lanjut ke agama dan kepercayaan. Nah, di sini di samping kolomnya sudah ada penjelasan ya. Kalau 01 itu Islam, 02 itu Kristen atau Protestan, 03 itu Katolik, 04 Hindu, 05 Buddha, 06 Konghucu, dan 07 kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nomor 99 itu yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan karena saya agama Hindu, bisa ditulis 04 seperti itu. Ya. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ibu bapak bisa centang, kalau ibu bapak itu warga negara Indonesia centang Indonesia, kalau negara asing centang asingnya, kemudian isi nama negaranya. Nah, seperti itu di sini. Ingat, satu huruf satu kolom ya, atau satu kotak ya. Nah, kemudian nomor 10, jika anak bapak itu ada kebutuhan khusus, di sini sudah ada keterangan ya. Nah, isi sesuai dengan itu ya. Kalau 01 tulis 01, kalau jika tidak ada tulis 01 seperti itu. Atau 1 saja boleh ya. Nah, seperti itu. Kemudian alamat jalan. Nah, di sini jika bapak ibu alamat jalan di rumah ibu ada ya, isi tetap jalan apa. Contoh jalan Raja Wali, tulis Raja Wali seperti itu. Ingat, satu huruf satu kolom. Raja Wali seperti itu. Kemudian kalau ada RT dan RW bisa diisi, jika tidak isi tidak masalah ya. Kemudian nama dusun itu sama dengan Banjar kalau di Bali. Dusunnya apa, tulis ya, ketik, ingat satu huruf satu kolom. Jika ada spasi, isi spasinya seperti itu. Contohnya kalau dusun biasanya, kalau yang kelurahan biasanya lingkungan, boleh pakai disingkat boleh ya, lingkungan di luk nah, seperti itu. Kemudian nama desa atau kelurahan, nama desanya apa, Tegal Cangkring atau Penyaringan atau Berambang atau apapun bisa diisi ya. Ingat, satu sama kayak tadi, satu kolom satu huruf ya. Contohnya Tegal Cangkring. Cangkring. Nah, seperti itu. Kemudian kecamatannya, kecamatan apa Bapak Ibu, tulis di sini. Mendoyo. Nah, kemudian kode pos tempat Ibu. Kalau Mendoyo biasanya 82261. 82261 seperti itu. Tergantung kode pos anak Bapak Ibu ya. Kemudian lintang bujur. Nah, di sini untuk Bapak Ibu nanti bisa dilihat aplikasi nanti.
Nah, ada aplikasi. Di sana Bapak bisa isi ya kode lintang dan bujurnya. Nama aplikasinya adalah, sebentar dulu. Koordinat GPS saya. Nah, nanti bisa di sana tinggal mengisi berapa kode-kodenya ya. Mungkin ada negatif atau gimana, diisi sesuai nomor di sana. Agar nanti Bapak Ibu biasanya ini digunakan untuk pendaftaran masuk SMP seperti itu. Nanti di sana dilihat untuk zonasinya daerah mana seperti itu ya, lintang dan bujur ini. Kemudian tempat tinggal. Nah, di sini ada pilihan bersama orang tua, wali, kos, asrama, panti asuhan, dan 9 lainnya. Nah, diisi kodenya saja 1, 2, 3, 4, 5 atau 9 seperti itu. Kalau bersama orang tua isi 1 seperti itu. Kemudian mode transportasi yang digunakan si anak, mau jalan kaki, kendaraan pribadi, kendaraan umum atau angkot, jemputan sekolah, kereta api, ojek, andong, perahu penyeberangan, dan 99 lainnya. Nah, biasanya kalau siswa berada di lingkungan sekolah biasanya pakai 01 ya, 01 seperti itu. Nah, kemudian lanjut nomor KKS atau kartu keluarga sejahtera ya. Nah, di sini bagi yang memiliki nomor kartu keluarga sejahtera bisa diisi nomornya. Di sana sudah ada keterangan di nomor kartu keluarga sejahteranya, tinggal memasukkan 1 angka 1 kolom seperti itu. Biasanya ada 6 digit ya di sana. Nah, kemudian untuk anak keberapa di sini Bapak Ibu bisa melihat di kakaknya ya, kakaknya anak keberapa. Contohnya kalau anak Bapak ini namanya Ketut ya, berarti dia tuh anak keempat, berarti anak 04 seperti itu, anak keempat. Kalau dia Made berarti anak kedua seperti itu, kalau di Bali seperti itu nih. Nah, lanjut penerima KPS atau PKH. Nah, sini sudah ada penjelasan. Status peserta didik sebagai penerima manfaat KPS. Jika dia termasuk penerima, centang menerima, kalau tidak, centang tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian jika memilih iya, nanti Bapak Ibu harus mengisi nomornya seperti itu ya. Nah, di sini harus lengkap. Jika tidak, nanti mungkin di beasiswanya anak Ibu tidak menerima nanti seperti itu. Nah, di sini usulan dari sekolah layak PIP ini tidak usah diisi ya. Nanti sekolah yang akan mengisi apakah layak apa tidak, nanti tergantung Bapak Ibu mengisi di gaji orang tua. Di sana ada. Nah, di sana harus jujur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gajinya 1 juta sampai 2 juta diisi seperti itu ya. Nah, kemudian penerima KIP, jika anak Ibu memiliki KIP, jika memiliki centang iya, kalau tidak centang tidak seperti itu. Nah, kalau mempunyai KIP, Bapak Ibu harus mengisi nomornya seperti itu. Di sini berarti Bapak Ibu tidak bisa membohongi memiliki KIP atau tidak ya, seperti itu. Kemudian nama yang tertera di KIP, siapa namanya di sana, seperti itu. Ingat di sini nomor tertera di KIP itu harus sesuai dengan nama si anak, tidak boleh kakaknya atau kakak-kakaknya seperti itu ya. Nah, kemudian terima fisik kartu. Nah, di sini apakah anak Bapak Ibu mendapatkan kartu apa tidak? Kalau tadi memiliki KIP, nah apakah Bapak menerima kartu? Berarti centang iya ya, seperti itu. Kalau yang tidak memiliki tidak usah diisi ini ya, nomor KIP dan terima fisiknya tidak usah. Nah, di sini alasan layak PIP ini nanti sekolah yang menentukan layak atau tidaknya. Nanti sekolah yang akan mengidentifikasi anak itu berhak mendapat PIP apa tidak, seperti itu ya. Nah, ini tidak usah diisi ya, bank, nomor rekening dan
rekening atas nama ini tidak usah diisi. Nah, di sini kemudian mengisi data ayah kandung. Nah, di sini pun juga Bapak Ibu harus benar mengisinya. Dari di sini sudah ada ya kejelasan nama ayah kandung peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial seperti almarhum, dokter, DRS, SPD dan H dan sebagainya seperti ya. Nah, di sini isi nama kandung Bapak. Contohnya Inyoman. Jangan disingkat, ingat ya. Karena di sini nanti pas saat pemberian ijazah ada nama orang tua ya. Kalau salah nama ijazah berarti sekolah tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena bapak ibu yang memberikan data yang salah, nanti datanya itu salah yang diisi sekolah seperti itu ya. Ingat, satu kotak satu huruf. Nah, seperti itu contohnya. Terus di sini nih ayah, harus di sini ayah. Nih-nya berapa? Ingat, satu angka, satu kolom ya. Nah, situ contohnya. Kemudian tahun lahir ayah, tahun lahirnya berapa? Mungkin 1970 mungkin seperti itu. Nah, kemudian pendidikan ayah atau pendidikan bapaknya, apakah tidak sekolah? Sudah ada ya keterangannya, tidak sekolah, putus SD sederajat, SMP, SMA, S1 sampai S3 sudah ada. Umpamanya kalau S1 berarti D4 ya, 09 berarti. Nah, seperti itu. Terus pekerjaan ayah. Nah, pekerjaan apa? Karyawan swasta. Di sini sudah tidak bekerja, nelayan, petani dan sebagainya. Sini contohnya PNS Polri 05 seperti itu ya kodenya. Ingat kode yang di depan angkanya ini. Kemudian penghasil bulanan, di sini kode juga ada satu kurang dari 500.000, kemudian yang dua 500 sampai 900 ribuan, kemudian yang ketiga 1 juta sampai 2 juta, nomor 4 2 juta sampai 5 juta, yang kelima 5 juta sampai 20 juta, yang keenam lebih dari 20 juta. Nah, contohnya di sini saya mengisi yang nomor 4. Nah, umpamanya nih ya. Nah, di sini kemudian kebutuhan khusus, apakah bapaknya ada kebutuhan khusus apa tidak? Kalau tidak, isi 01 seperti itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian data ibu kandung juga harus benar ya. Nah, di sini sesuai namanya siapa. Ingat, ada spasinya biar tidak salah nanti. Seperti itu ya. Nah, kemudian nik ibu. Nik ibu di sini harus benar juga. Nik ibunya berapa? Ingat, satu huruf satu angka ya. Satu huruf satu kolom ya, seperti itu. Tahun lahir ibunya diisi, tahun berapa lahirnya. Nah, seperti itu umpamanya. Kemudian pendidikan ibu juga seperti itu. Kalau dia SD, tamatan SD, tulis 03, kalau SMP 04, SMA 05, D1 itu 06, D2 itu 07, D3 08, D4 itu S1 itu 09, kalau S2 10, kalau S3 11 seperti itu. Nah, umpamanya lagi 09 seperti itu. Nah, pekerjaan ibu sebagai apa? Nah, kalau tidak ada di pilihan di sini, nanti pilih 99 ya. Ini lain-lain. Nah, kemudian penghasilan bulanannya berapa? Jika dia tidak bekerja, mungkin kurang dari 500 diisi ya, seperti itu. Itu contohnya. Apakah ibunya berperan khusus apa tidak? Kalau tidak,
tulis 01 seperti itu. Nah, kemudian data wali. Nah, di sini data walinya itu maksudnya seperti ini. Bapak Ibu jika anaknya bersama wali, contohnya Ibu ada di luar daerah atau di luar negeri ya, bekerja di sini, Bapak Ibu harus mengisi data walinya seperti itu. Data ibu kandung dan ayah kandung tetap diisi, kemudian data wali juga harus diisi seperti itu. Siapa yang diajak anak di rumah seperti itu. Harus lengkap juga, ada nama walinya lengkap, kemudian nik walinya, kemudian tahun lahirnya berapa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, seperti itu. Nanti biar gampang maksudnya sekolah menghubungi orang tua seperti itu ya. Nah, di sini kontaknya. Nah, kontak orang tua atau anak boleh jika Bapak Ibu memiliki nomor telepon rumah diisi ya. Nah, sini sudah kelihatan keterangan diisi nomor telepon rumah milik pribadi orang tua atau wali tanpa tanda baca. Maksudnya tanda baca, titik, koma, strip dan sebagainya. Telepon rumah biasanya 03 6 5 4 5 4 5 4 1 itu umpamanya ya. Kemudian nomor HP Bapak Ibu berapa nomor HP-nya ya, diisi 081 dan sebagainya. Email, jika Bapak Ibu memiliki email, isi email di sini. Ingat pakai huruf kecil di sini ya, untuk email huruf kecil pakai. Nah, biar gampang nanti Bapak Ibu siapa tahu ada email dari sekolah seperti itu ya. Nah, nanti bisa menghubungi Bapak Ibu lewat emailnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi data rincian peserta didik. Nah, di sini ada data periodik yaitu tinggi badan, berat badan, kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, di sini ya berikan untuk tinggi badan biasanya kan ada 3 digit ya, ratusan pastinya, contoh 115 cm seperti itu. Kemudian berat badannya berapa? 35 umpamanya 35 kg. Nah, di sini jarak tempat tinggal ke sekolah anaknya gimana ya? Contohnya seperti ini. Jika kurang dari 1 kilo, centang kurang 1 kilo. Jika lebih dari 1 kilo, centang yang lebih 1 kilo seperti itu. Nah, hitung berapa kilometer seperti itu ya. Jika lebih, sebutkan berapa kilo dia. Jika kurang, tidak usah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk waktu tempuh si anak, Bapak perkirakan berapa jam, berapa menit. Nah, jika umpamanya dekat dengan rumahnya, isi 0 jam 5 menit seperti itu. Nah, 0 jam 5 menit atau 15 menit, 0 jam 15 menit. Nah, seperti itu. Nah, sudah jelas ya. Di sini sudah kelihatan. Nah, misalnya tadi memerlukan waktu tempuh 1 jam 15 menit, maka kotak kiri diisi 1, sedangkan kotak kanan diisi 15. Apabila memerlukan waktu 25 menit, maka kotak kiri diisi 0, sedangkan yang kanan diisi 25 seperti itu. Sudah jelas nih ya. Nah, lanjut jumlah saudara kandung. Nah, di sini jika Bapak Ibu memiliki anak 2 kan itu 2 anak, kemudian berapa saudara kandungnya? Hitung saudaranya saja, jangan sampai dengan anaknya. Contoh kalau dia Bapak Ibu mempunyai 2 anak, berarti jumlah saudaranya kandungnya berapa? 1 isi seperti itu. Jika anak tunggal isi 0 seperti itu. Ya, sudah jelas ya. Nah, untuk prestasi, jika Bapak Ibu waktu TK ada prestasi atau apapun, Bapak Ibu bisa isi di sininya. Nah, di sini sudah kelihatan tingkat tingkat apa di sini ya. Pertama jenis lombanya apa di sini. Isi 1 2 3. Ya. Kemudian tingkatnya diisi, tingkat berapa di sini sudah ada keterangannya. Kemudian nama prestasinya apa diisi.
kemudian tahun berapa dia lomba, kemudian siapa penyelenggaranya. Nanti di piagam-piagam itu sudah kelihatan ya. Nah, sini sudah kelihatan ada keterangannya. Kemudian beasiswa seperti itu. Kalau anaknya ada beasiswa, diisi jenis beasiswanya ini ya, sudah ada keterangan. 01 anak berprestasi, 02 anak miskin, 03 pendidikan, 04 unggulan, yang 99 lain-lain, diisi seperti itu. Contohnya sini 01 keterangannya prestasi apa, ketik di sini. Nah, keterangan itu terkait beasiswa yang pernah diterima oleh peserta didik, misalnya dapat diisi dengan nama beasiswa seperti beasiswa murid berprestasi tahun 2017 atau sebagainya. Nah, tahunnya berapa, isi tahunnya sampai selesainya tahun berapa, gitu ya. Nah, kita lanjut registrasi peserta didik. Nah, di sini registrasi peserta didik itu yang pertama itu kompetensi keahlian. Di sini sudah ada keterangan kompetensi keahlian yang dipilih oleh peserta didik saat diterima di sekolah. Tapi ini khusus untuk SMA ya, SMK. Nah, seperti itu. Yang ini ya, untuk yang paling atasnya. Kemudian jenis pendaftaran yang sekarang Bapak Ibu lakukan karena ini PPDB, yaitu siswa baru, di sini tulis 01. Nah ya, seperti itu, tulis 01. Nah, di sini untuk NIS nanti sekolah yang akan memberikan NIS-nya, seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikosongkan. Nah, di sini tanggal masuk sekolah. Nah, di sini sudah keterangan tanggal pertama kali peserta didik diterima di sekolah ini. Jika siswa baru maka isi tanggal awal tahun pelajaran. Nah, kalau tahun pelajarannya itu sekarang itu tanggal 12 Juli ya. Juli itu bulan 7 seperti itu. Tahun 2021. Seperti itu ya. Nah, asal sekolah yang pertama itu mulai TK. TK apa namanya? Jika masuk lewat TK apa namanya diisi sini ya. Nah, jika TK biasanya tidak isi nomor ujian ya, ini bisa dikosongkan seperti itu. Kemudian nomor seri ijazah bisa dikosongkan ya. Kemudian seri SKU juga dikosongkan. Nah, lanjut pendaftaran keluar. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah diisi ya. Nah, karena ini khusus siswa yang ingin pindah ya, seperti itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisi tanda tangan yang Bapak Ibu saja yang di sini ya. Tempatnya di mana, diisi tulis tangan. Tahun pakai tahun yang sekarang. Ya, seperti itu. Nama, ingat isi nama orang tua jelas, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi guru atau kepala sekolah yang bersangkutan, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan pengisian formulir PPDB peserta didik ya, saya cukupkan dan mohon perhatiannya ya, dan terima kasih.